Cyrus lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi di kawasan Persia kuno, kini Iran, dari keluarga bangsawan. Ayahnya Kambises I adalah Raja Anshan dari suku Persia, sementara ibunya kemungkinan adalah putri dari suku Media, menjadikan Cyrus keturunan campuran dari dua bangsa utama di kawasan itu. Pada masa kelahiran Cyrus, Timur Tengah dikuasai oleh beberapa kerajaan besar, Media, Lydia, Babilonia, dan Elam. Persia saat itu merupakan wilayah kecil di bawah dominasi Media. Ketegangan politik antar kerajaan ini menjadi latar penting bagi munculnya Cyrus sebagai tokoh penakluk. Sebagai keturunan bangsawan, Cyrus kemungkinan mendapat pendidikan militer, administrasi, dan spiritual sejak dini. Ia tumbuh dalam budaya Persia yang dipengaruhi oleh agama kuno seperti Zoroastrianisme dan nilai-nilai kehormatan, keadilan, dan kepemimpinan. Beberapa sumber kuno, seperti tulisan Herodotus, mencatat legenda seputar kelahiran Cyrus, termasuk ramalan bahwa ia akan menggulingkan kakeknya, Raja Astyages dari Media. Cerita ini mencerminkan bagaimana sejak awal Cyrus dianggap sebagai figur besar yang ditakdirkan untuk memimpin. Setelah dewasa, Cyrus memimpin pemberontakan terhadap kakeknya dan berhasil menggulingkan kekuasaan Media. Dari sinilah ia mulai menyatukan berbagai suku dan kerajaan di bawah panji Kekaisaran Persia yang kelak menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah dunia. Dinasti Achaemenid berasal dari tokoh legendaris bernama Achaemenes, Aksamanis dalam bahasa Persia kuno, yang dianggap sebagai leluhur keluarga kerajaan Persia. Meski tidak banyak catatan sejarah langsung tentang Achaemenes, namanya digunakan oleh para penguasa setelahnya untuk menegaskan legitimasi dinasti. Putra Achaemenes, Theispes, memerintah wilayah Anshan di Persia. Garis keturunan ini kemudian sampai pada Kambises I, ayah Cyrus the Great. Meskipun Kambises I hanya memimpin wilayah kecil di bawah kekuasaan bangsa Media, ia menjadi penghubung antara keturunan Achaemenid dan pendirian kekaisaran oleh anaknya Cyrus. Cyrus kedua, Cyrus yang Agung, memulai kebangkitannya dengan mempersatukan suku-suku Persia dan kemudian menantang kekuasaan Media. Pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ia menggulingkan kakeknya, Astyages, Raja Media, dan mengambil alih wilayah Media yang menjadi pondasi utama Kekaisaran Persia. Setelah menguasai Media, Cyrus menaklukkan Lydia di Asia Kecil dan Babilonia, serta memperluas wilayah hingga ke Asia Tengah dan wilayah barat India. Ia menjadi penguasa atas berbagai bangsa dan budaya, tetapi dikenal karena kebijakan toleransi dan tata kelola yang terorganisir. Setelah kematian Cyrus, kekaisaran dilanjutkan oleh putranya Cambyses II dan kemudian oleh Darius Penpermi yang mengokohkan struktur administrasi, hukum, dan jalan kerajaan yang menghubungkan wilayah luas kekaisaran. Dinasti Achaemenid pun berkembang menjadi kekaisaran global pertama dalam sejarah. Menjelang penaklukan, Babilonia berada di bawah kekuasaan Raja Nabonidus yang dianggap tidak populer di kalangan rakyatnya dan para imam. Kebijakan keagamaannya serta absensinya yang panjang dari ibu kota menimbulkan ketidakstabilan internal, membuka peluang bagi kekuatan luar untuk merebut kekuasaan. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus memimpin pasukan Persia menaklukkan Babilonia. Pertempuran utama terjadi di dekat Sungai Tigris dan pasukan Persia berhasil masuk ke kota Babylon hampir tanpa perlawanan. Cyrus menggunakan strategi diplomasi, propaganda, dan perlakuan yang adil terhadap penduduk lokal untuk mempercepat penyerahan kota. Setelah penaklukan, Cyrus mengeluarkan apa yang dikenal sebagai Piagam Cyrus, sebuah prasasti silinder yang dianggap oleh sebagian sebagai deklarasi pertama hak asasi manusia. Dalam piagam itu, ia mengumumkan pembebasan bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babilonia, termasuk bangsa Yahudi, serta menghormati kuil dan kepercayaan lokal. Salah satu dampak paling signifikan dari penaklukan ini adalah pembebasan orang-orang Yahudi dari pembuangan Babel. Cyrus mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Karena itu, ia dipandang sebagai sosok mesianis dalam Alkitab, Yesaya 45:1, meskipun bukan seorang Israel. Penaklukan Babilonia menandai berakhirnya dinasti Babilonia dan munculnya Kekaisaran Persia sebagai kekuatan dominan di Timur Dekat. Babilonia tetap menjadi pusat administrasi penting dalam Kekaisaran Achaemenid. Kebijakan terbuka Cyrus terhadap budaya dan agama lokal menjadi model pemerintahan multikultural yang berpengaruh bagi peradaban-peradaban setelahnya.
Penaklukan ini bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga titik balik besar dalam sejarah dunia kuno. Meningkatkan legitimasi moral kekaisaran Persia, membentuk hubungan baru antara penguasa dan rakyat yang ditaklukkan, mengubah dinamika politik dan agama di Timur Tengah selama berabad-abad. Cyrus the Great dikenal karena pendekatannya yang berbeda dari banyak penakluk lainnya. Alih-alih menindas, ia memilih untuk menghormati budaya, agama, dan tradisi lokal dari bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Ia memahami bahwa stabilitas kekaisaran terletak pada dukungan rakyat, bukan sekadar kekuatan militer. Cyrus memulihkan kuil-kuil dan tempat ibadah yang dirusak oleh kekuasaan sebelumnya. Di Babilonia, ia menyokong kuil Dewa Marduk. Ia juga memberi izin dan dukungan bagi bangsa Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka, sebuah kebijakan luar biasa pada zamannya. Salah satu langkah paling terkenal Cyrus adalah membebaskan tawanan dari berbagai bangsa, terutama bangsa Yahudi yang sebelumnya diasingkan oleh Raja Babilonia. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat loyalitas, tetapi juga memperkuat posisi Persia sebagai kekaisaran pembebas, bukan penjajah. Cyrus mengizinkan banyak wilayah untuk mempertahankan struktur pemerintahan dan hukum lokal mereka selama tetap membayar upeti dan loyal kepada kekaisaran. Ini menciptakan rasa keadilan dan mencegah pemberontakan massal, menjadikan kekaisaran Persia stabil dan tahan lama. Kebijakannya dituangkan dalam Piagam Cyrus, sebuah silinder tanah liat yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai salah satu deklarasi hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Meskipun interpretasi ini masih diperdebatkan, isinya jelas menekankan pada pembebasan, toleransi agama, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Kebijakan Cyrus menjadi model bagi raja-raja Persia selanjutnya, termasuk Darius dan Xerxes. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai negarawan besar yang membangun imperium atas dasar keragaman dan keadilan. Bahkan dalam sejarah Yahudi dan Kristen, ia disebut sebagai alat Tuhan yang menjalankan misi ilahi. Yesaya 45:1. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar kedua dari Babilonia menaklukkan Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa banyak orang Yahudi ke pembuangan di Babilonia. Peristiwa ini dikenal sebagai pembuangan Babel dan menjadi salah satu titik paling traumatis dalam sejarah bangsa Yahudi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus the Great menaklukkan Babilonia dan mendirikan kekuasaan Persia di wilayah tersebut. Segera setelah kemenangannya, Cyrus mengeluarkan dekrit yang membolehkan bangsa-bangsa yang ditawan kembali ke tanah asal mereka dan memulihkan tempat ibadah mereka masing-masing. Dekrit Cyrus yang dicatat dalam kitab Ezra 1:1-4 memberikan izin kepada orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci yang telah dihancurkan. Dalam teks Alkitab, Cyrus bahkan disebut sebagai orang yang dibangkitkan Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya bagi Israel. Ini menjadikan Cyrus satu-satunya penguasa bukan Yahudi yang diberi gelar yang diurapi, Le Mesias, dalam Alkitab Yesaya 45:1. Pembebasan ini memiliki dampak luar biasa bagi identitas bangsa Yahudi, menandai awal periode pemulangan dan pembangunan kembali komunitas Yahudi di Yerusalem. Memungkinkan pembangunan kembali bait suci kedua yang menjadi pusat keagamaan sampai masa Romawi. Menghidupkan kembali harapan akan janji Tuhan dan perjanjian dengan umatnya. Dalam tradisi Yahudi, Cyrus dikenang sebagai alat Tuhan yang digunakan untuk menyelamatkan umatnya. Dalam tradisi Kristen, Cyrus sering dipandang sebagai lambang pemimpin non-Israel yang dapat dipakai Tuhan untuk tujuan ilahi. Ia menjadi contoh bagaimana kekuasaan sekuler dapat digunakan untuk menggenapi rencana spiritual. Kebijakan Cyrus terhadap orang Yahudi bukan hanya tindakan belas kasih, tetapi juga strategi politik cerdas. Ia memperoleh loyalitas rakyat yang ditindas oleh kekuasaan sebelumnya, menciptakan stabilitas di wilayah-wilayah sensitif seperti Yehuda, memperkuat citra Persia sebagai kekaisaran pembebas dan berkeadilan. Sebelum masa Cyrus the Great, wilayah Persia terdiri dari berbagai suku dan klan yang tersebar tanpa kesatuan budaya politik yang kuat. Cyrus menyatukan suku-suku ini di bawah panji kekaisaran Achaemenid dan menciptakan identitas nasional Persia yang lebih kohesif. Ia menjadikan bahasa, hukum, dan simbol-simbol budaya sebagai alat pemersatu. Di bawah kekuasaan Cyrus, bahasa Persia kuno Old Persian mulai digunakan dalam inskripsi resmi dan dokumen kekaisaran, terutama dalam aksara cuneiform khas Persia.
Meskipun Akkadia dan Elam tetap digunakan untuk administrasi, Cyrus menetapkan pondasi bagi bahasa Persia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan budaya tinggi. Cyrus memadukan elemen budaya dari berbagai daerah seperti Media, Babilonia, dan Elam dalam seni dan arsitektur Persia. Di ibu kota Pasargadae, ia membangun kompleks kerajaan yang mencerminkan nilai estetika khas Persia sekaligus keterbukaan terhadap pengaruh luar. Ini menjadi dasar gaya arsitektur Persia klasik yang berkembang pesat di masa Darius dan Xerxes. Cyrus tidak hanya menjadi pemimpin politik dan militer, tetapi juga simbol kebesaran budaya Persia. Ia memperkenalkan citra raja yang adil, toleran, dan berdaulat atas berbagai bangsa. Konsep ini kemudian diadopsi oleh penerusnya dan menjadi bagian penting dalam narasi kebangsaan Persia selama berabad-abad. Pengaruh Cyrus terhadap budaya Persia tercermin dalam literatur kemudian, seperti karya-karya Herodotus, Xenophon, Siropaidia, serta sastra Persia Islam abad pertengahan. Ia digambarkan sebagai arketip raja ideal, bijaksana, dan dicintai rakyatnya, sebuah gambaran yang terus hidup dalam memori kolektif bangsa Iran hingga modern. Cyrus menjadi simbol identitas nasional modern Iran. Piagam Cyrus sering dijadikan bukti sejarah tentang peradaban Persia yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Perayaan Hari Cyrus di Iran modern menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan budayanya. Setelah kehancuran Yerusalem dan Bait Suci pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Babilonia, bangsa Israel mengalami masa pembuangan yang pahit. Di tengah penderitaan ini muncul harapan akan pembebasan yang akan datang dari luar bangsa mereka sendiri. Harapan itu terpenuhi ketika Cyrus the Great, Raja Persia, menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi dan mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke tanah air mereka. Dalam kitab Yesaya 40:51, Cyrus secara eksplisit disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ibrani, Masyiah, Mesias. Ini adalah satu-satunya kali dalam Alkitab di mana gelar Mesias diberikan kepada seorang non-Israel. Beginilah firman Tuhan kepada orang yang diurapinya, kepada Koresh atau Cyrus yang tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Yesaya 40:51. Dalam konteks ini, Mesias bukan berarti penyelamat spiritual seperti Yesus dalam Perjanjian Baru, tetapi sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menjalankan rencana ilahi, yaitu membebaskan umatnya dan memungkinkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Kitab Ezra 1:1-4 mencatat dekrit resmi Cyrus yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Tuhan Allah semesta langit telah menyerahkan kepadaku segala kerajaan di bumi, dan Ia telah memerintahkan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Dekrit ini membuktikan bahwa Cyrus memahami atau diberitahu oleh orang Yahudi bahwa tindakannya merupakan bagian dari kehendak ilahi. Dampak teologis dan nasional bagi Israel membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai bangsa asing untuk melaksanakan kehendaknya. Menjadi titik awal pemulangan dari pembuangan dan pembangunan kembali kehidupan rohani Israel. Menegaskan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas pada Israel, tetapi meliputi seluruh bangsa. Cyrus dihormati dalam tradisi Yahudi sebagai pembebas yang dipakai Tuhan. Dalam tradisi Kristen awal, ia dipandang sebagai gambaran bayangan tipe dari Yesus, yakni pemimpin yang diutus untuk membebaskan umat Tuhan, meskipun tanpa status sebagai penyelamat rohani. Nama Cyrus the Great, Koresh Agung, tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, sebagian ulama dan peneliti Islam meyakini bahwa Cyrus adalah sosok yang dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan Zulkarnain, yang muncul dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Zulkarnain disebut sebagai seorang raja yang diberi kekuasaan luas oleh Allah, melakukan perjalanan ke timur dan barat, serta membangun tembok untuk melindungi suatu kaum dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Karakteristik ini cocok dengan sejumlah aspek historis Cyrus, memimpin kekaisaran besar, Persia Achaemenid, menjalankan kebijakan keadilan dan perlindungan, melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah. Namun identifikasi ini tidak disepakati secara mutlak. Ada juga pandangan yang menyebut Zulkarnain sebagai Alexander Agung atau tokoh lain. Beberapa ulama yang mendukung teori bahwa Zulkarnain adalah Cyrus antara lain
Abul Kalam Azad, cendekiawan India Muslim, dalam tafsirnya Tarjuman Al-Quran, Maulana Maududi dan beberapa penafsir modern yang membandingkan narasi Qurani dengan data sejarah dan arkeologi. Argumen mereka mencakup kesesuaian karakter moral Cyrus, luas wilayah kekuasaannya, serta gaya kepemimpinannya dengan deskripsi Al-Quran. Walaupun bukan seorang Muslim secara formal, Cyrus digambarkan dalam sejarah sebagai pemimpin, adil dan berakhlak, menjunjung kebebasan beragama, membebaskan kaum tertindas, seperti bangsa Yahudi. Nilai-nilai ini sesuai dengan prinsip kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam, yaitu keadilan, adil, belas kasih, rahmah, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Cyrus sering dikontraskan dengan raja-raja seperti Firaun dan Namrud yang digambarkan sebagai tiran. Sebaliknya, Cyrus diposisikan oleh sebagian mufasir sebagai contoh raja ideal dalam sejarah umat manusia yang mendapat pertolongan Allah karena keadilannya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai Cyrus, Islam mengakui bahwa Allah dapat membimbing siapa saja, termasuk pemimpin non-Muslim, untuk membawa kebaikan dan keadilan. Dalam konteks ini, Cyrus menjadi simbol bagaimana kekuasaan dapat digunakan sebagai alat rahmat dan perlindungan bagi umat manusia. Cyrus dipandang sebagai pahlawan besar dalam sejarah Yahudi karena perannya membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci, Ezra 1:1-4. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja besar, tetapi sebagai alat Tuhan. Dalam kitab Yesaya 45:1, Cyrus secara eksplisit disebut sebagai yang diurapi Tuhan, Ibrani Masyiach. Ini menjadikannya satu-satunya non-Yahudi yang diberi gelar Mesias dalam tanah, gelar yang menegaskan bahwa ia dipilih secara ilahi untuk menjalankan misi pembebasan. Teks-teks rabbinik dan komentar Taurat menempatkan Cyrus sebagai penguasa yang benar, penuh keadilan, dan berperan besar dalam pemulihan spiritual bangsa Israel. Ia sering menjadi contoh penguasa asing yang bisa digunakan Tuhan untuk maksud baik. Sebagian penafsir Kristen melihat Cyrus sebagai tipe bayangan dari Yesus Kristus, karena keduanya disebut diurapi, membawa pembebasan dan memungkinkan pembangunan kembali umat Allah. Meski Cyrus bukan penyelamat rohani, ia menjadi simbol pemulihan dan pembebasan fisik Israel. Dalam teologi Kristen, kekuasaan dan peran Cyrus memperlihatkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, termasuk raja kafir, untuk menggenapi rencana keselamatannya. Ini menguatkan konsep providence, penyertaan ilahi, dalam sejarah manusia. Beberapa penulis gereja awal menyebut Cyrus sebagai contoh raja adil yang patut diteladani. Ia diposisikan sebagai bukti bahwa moralitas dan keadilan bisa berasal dari luar komunitas umat pilihan. Meskipun nama Cyrus tidak disebut dalam Al-Quran, banyak ulama modern dan klasik seperti Abul Kalam Azad dan Maududi menduga bahwa ia adalah sosok Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi 18:83-98, seorang raja saleh, kuat dan adil yang menegakkan keadilan dan membangun dinding pelindung terhadap Ya'juj dan Ma'juj. Islam mengakui bahwa Allah dapat menuntun raja atau bangsa non-muslim untuk menjalankan kehendaknya. Cyrus dengan keadilan, kemurahan, dan perlindungannya terhadap umat Yahudi mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan yang ideal dalam Islam: adil, keadilan, rahmah, belas kasih, dan hikmah, kebijaksanaan. Dalam tradisi tafsir, Cyrus kerap dijadikan kontras terhadap tokoh-tokoh tiran seperti Firaun dan Namrud. Ia menjadi simbol bahwa kekuasaan tidak selalu berujung pada kesombongan dan penindasan, tetapi bisa menjadi jalan menuju keridaan Tuhan. Cyrus the Great dipandang secara positif oleh 3 tradisi agama besar dunia, Yahudi sebagai Mesias, sejarah yang memulihkan umat Allah; Kristen sebagai bayangan simbolis dari Kristus dan bukti penyelenggaraan ilahi; Islam sebagai kemungkinan Zulkarnain, raja adil yang diberi kekuasaan oleh Allah. Ketiganya melihat Cyrus bukan hanya sebagai tokoh politik, tetapi sebagai sosok historis spiritual yang membawa keadilan, kebebasan, dan penggenapan nubuat. Cyrus the Great, Koresh Agung, dianggap sebagai pendiri identitas nasional Iran. Ia bukan hanya pemimpin militer dan politik, tetapi juga arsitek Kekaisaran Persia pertama, Akhamenid, yang menyatukan berbagai suku dan wilayah di bawah satu pemerintahan. Bagi banyak orang Iran modern, Cyrus melambangkan masa keemasan, kejayaan, dan kemuliaan bangsa Persia sebelum datangnya dominasi asing dan imperialisme. Cyrus dikenal luas melalui Cyrus Cylinder, piagam Cyrus, yang oleh sebagian dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia.
Dalam narasi nasionalisme Iran modern, piagam ini dijadikan simbol kebanggaan peradaban Persia, yang mendahului Barat dalam menjunjung nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kemerdekaan beragama. Sejak abad ke-20, terutama pada masa Reza Shah Pahlavi dan Muhammad Reza Pahlavi, tokoh Cyrus diangkat sebagai lambang perlawanan terhadap Arabisasi dan Islamisasi paksa. Ia dijadikan ikon Iran pra-Islam, sebuah identitas yang dipisahkan dari dominasi budaya asing. Nasionalisme sekuler Iran sangat mengagungkan Cyrus sebagai alternatif historis dari identitas berbasis agama. Setiap tanggal 29 Oktober bertepatan dengan penaklukan Babilonia oleh Cyrus, masyarakat Iran, terutama kaum muda nasionalis dan aktivis budaya, merayakan Hari Cyrus di situs makamnya di Pasar Gadai. Meskipun seringkali tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, perayaan ini menjadi bentuk ekspresi identitas nasional yang kuat, kadang berkonotasi sebagai kritik simbolik terhadap rezim teokratis. Di bawah Republik Islam Iran, tokoh-tokoh sejarah pra-Islam seperti Cyrus cenderung diredam dalam wacana resmi karena dipandang dapat mengganggu dominasi identitas keislaman. Namun, hal ini justru memicu kebangkitan minat terhadap sejarah Akhamenid dan Cyrus di kalangan rakyat sebagai bentuk afirmasi akan jati diri Iran yang lebih tua dari agama. Citra Cyrus sering muncul dalam poster protes dan mural budaya, sastra nasional dan film sejarah, diskusi filsafat politik Iran modern. Sebagai contoh, Raja Adil, Shah Adel, ia menjadi simbol kebebasan, kejayaan, dan persatuan nasional yang melampaui politik sehari-hari. Cyrus the Great telah melampaui perannya sebagai tokoh sejarah. Di Iran modern, ia menjadi simbol nostalgia atas masa kejayaan kuno. Ikon perjuangan identitas nasional non-agama, sosok pemersatu yang menginspirasi gerakan budaya dan politik. Dalam konteks nasionalisme Iran, Cyrus bukan sekadar nama dalam buku sejarah, tetapi roh kebangkitan dan kebanggaan bangsa Persia. Cyrus the Great dikenal luas melalui Cyrus Cylinder, piagam Cyrus, yang oleh sebagian tokoh dan peneliti dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Dalam piagam itu, Cyrus menjanjikan kebebasan beragama, pemulihan rumah ibadah, dan pembebasan para tawanan, prinsip-prinsip yang kemudian menginspirasi konsep kebebasan sipil dan hak universal di era modern. Nilai-nilai kepemimpinan Cyrus telah menginspirasi gerakan kemerdekaan dan nasionalisme di berbagai negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia. India, tokoh seperti Mahatma Gandhi mengutip nilai-nilai keadilan dan toleransi Cyrus sebagai contoh kekuasaan non-represif. Iran, aktivis anti-rezim menjadikan Cyrus sebagai lambang kejayaan nasional dan kebebasan dari penindasan. Bangsa Yahudi, dekrit Cyrus dijadikan model bagi perjuangan kembalinya bangsa ke tanah air dan hak untuk beribadah. Cyrus banyak dipuji oleh filsuf dan pemikir politik klasik hingga modern seperti Xenophon dalam Cyropaedia, menggambarkan Cyrus sebagai pemimpin ideal, bijaksana, dan adil. Thomas Jefferson, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, memiliki salinan Cyropaedia dan mempelajari gaya kepemimpinan Cyrus dalam merumuskan prinsip demokrasi dan kebebasan. Cyrus menjadi simbol bagi model pemerintahan yang inklusif, yang tidak memaksakan budaya atau agama tunggal. Hal ini relevan bagi negara-negara modern yang berusaha membangun masyarakat majemuk berdasarkan penghargaan terhadap keberagaman, kebebasan keyakinan, dan hak minoritas. Organisasi seperti PBB dan UNESCO telah mengakui nilai-nilai yang terkandung dalam piagam Cyrus sebagai bagian dari warisan perdamaian dunia. Tokoh-tokoh dunia sering mengutip Cyrus dalam pidato terkait kebebasan, keadilan global, dan hak asasi. Media populer dan film sejarah semakin sering mengangkat Cyrus sebagai tokoh visioner yang melampaui zamannya. Dalam konteks dunia modern yang penuh gejolak, Cyrus the Great tetap relevan sebagai simbol pemimpin yang membebaskan, bukan menindas. Arketip raja yang menjunjung hukum, kemanusiaan, dan toleransi, inspirasi moral bagi pejuang kemerdekaan dan pembaru sosial di seluruh dunia. Cyrus the Great memerintah Kekaisaran Persia selama sekitar 30 tahun dari tahun 559 sampai 530. Sebelum Masehi dan selama masa pemerintahannya ia menaklukkan Media, Lydia, Babilonia, serta memperluas kekaisarannya dari Asia Kecil hingga Asia Tengah. Pada masa akhir kekuasaannya, ia mulai mengarahkan perhatiannya ke wilayah timur laut yang dihuni suku-suku nomaden dan dianggap sebagai ancaman bagi perbatasan timur kekaisaran.
Menurut sejarawan Yunani Herodotus, Cyrus wafat pada sekitar tahun 530 sebelum Masehi dalam pertempuran melawan bangsa Maksagetae, sebuah suku nomaden kuat di wilayah Asia Tengah yang kemungkinan berada di sekitar daerah modern Kazakhstan atau Uzbekistan. Dalam versi Herodotus, Cyrus menyerang bangsa Maksagetae dan mengalami kekalahan. Ia ditangkap atau terbunuh oleh pasukan Ratu Tomiris, pemimpin suku tersebut. Herodotus menggambarkan Tomiris merendam kepala Cyrus ke dalam bejana berisi darah sebagai simbol balas dendam karena putranya terbunuh oleh Persia. Namun cerita ini tidak dapat dipastikan secara historis karena berasal dari sumber Yunani yang memiliki unsur dramatik dan legenda. Beberapa sumber lain seperti Ctesias, sejarawan Yunani yang lebih pro-Persia, menyebutkan bahwa Cyrus meninggal karena luka dalam suatu pertempuran, namun tidak menyertakan kisah tragis seperti yang ditulis Herodotus. Versi Persia kuno sendiri tidak mendokumentasikan secara rinci kematian Cyrus. Cyrus dimakamkan di kota Pasargadai, ibu kota pertama Kekaisaran Achaemenid. Makamnya yang sederhana namun megah masih berdiri hingga hari ini di Iran dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Arsitekturnya menunjukkan perpaduan elemen lokal dan asing, simbol kebijaksanaan dan keterbukaan Cyrus. Alexander the Great ketika menaklukkan Persia mengunjungi makam ini dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Makam tersebut menjadi simbol nasionalisme Iran modern dan tempat ziarah budaya. Setelah kematiannya, takhta Persia diwarisi oleh putranya, Kambises II, yang melanjutkan ekspansi ke Mesir. Meski demikian, Cyrus tetap dikenang sebagai pendiri dan pengatur besar Kekaisaran Persia dan kematiannya menandai akhir dari era pendiri yang penuh visi dan awal dari fase ekspansi cepat kekaisaran. Wafatnya Cyrus the Great menjadi akhir dari kepemimpinan yang ditandai dengan toleransi, keadilan, dan kekuasaan luar biasa. Mengandung unsur legenda, tetapi memiliki dampak nyata pada suksesi dan perluasan kekaisaran. Dihormati hingga kini sebagai tokoh besar dalam sejarah dunia kuno, baik oleh bangsa Persia, Yahudi, maupun masyarakat internasional.